Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusinta Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 12030300132 dari kelas Hukum Tata Negara 2C. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ilmu Negara. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Pada pertemuan 9 membahas mengenai asal mula negara. Menurut teori kekuatan, teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kelompok manusia yang mengalahkan kelompok manusia lainnya. Adapun beberapa tokoh pemikir dari teori kekuatan ini diantaranya ada Oppenheimer yang berpendapat bahwa negara ini adalah alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat. Negara ini hadir karena kepentingan mereka yang memiliki modal. Kemudian ada Otto van Guericke, ada Karl Marx, ada Harold Jelaski, dan Leon de Guit. Yang kedua, pada masa positivisme. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme dalam upaya untuk merespon keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif seperti yang diperlihatkan oleh Immanuel Kant. Sebagai aliran filsafat, positivisme adalah suatu aliran yang awal mulanya diperkenalkan oleh Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 dari Perancis. Dan kemudian dikembangkan lagi oleh Auguste Comte pada tahun 1978 sampai 1857. Beberapa pemikir yang dikategorikan oleh aliran ini Rudolf von Jhering, Eugen Ehrlich, dan Hans Kelsen. Kemudian ada teori modern. Pendapat dari teori ini mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan. Negara itu terikat waktu, keadaan, dan tempat. Oleh sebab itu, teori modern lebih condong kepada hukum tata negara karena membicarakan negara sebagai kenyataan yang ada. Kemudian, menurut Cronenberg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Nah, kemudian pada abad pertengahan, ada pra-Renaissance dan ada pasca Renaissance. Jadi pada abad pertengahan ini asal mula negara itu lahir karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat ketika itu. Konsep kekuasaan lebih didominasi oleh kaum agamawan. Kemudian yang terakhir ada lenyapnya negara. Yang pertama itu menurut teori organis. Sebuah negara akan hancur atau lenyap karena dua hal, yaitu terjadinya perang, kemudian terjadinya bencana. Yang kedua, menurut teori anarkis. Menurutnya, negara bisa lenyap disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya pemberontakan dan terorisme. Kemudian yang ketiga, ada teori Nazisme yang berpandangan bahwa sebuah negara itu karena adanya pemberontakan kaum proletar dan kaum pemodal. Yang keempat, ada teori mati tuanya negara. Karena usia negara dan atau kehilangan unsur pembentuk, jika negara sudah rapuh dan tidak bisa dikendalikan, bisa terjadinya penyebab lenyapnya negara dan kehilangan unsur pembentuk sebuah negara. Kemudian pada pertemuan ke-10 membahas mengenai tujuan dan fungsi negara. Yang pertama itu menurut teori Lord Sang. Teori ini berpandangan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu muncul, menciptakan negara yang adidaya, atau negara yang hampir kuat secara eksternal meskipun rakyat di dalam negaranya itu lemah. Jadi menurut teori ini tujuan negara untuk mengekspos tentang keadidayaan atau pembuatan. Kedua, menurut teori Niccolo Machiavelli. Menurut teori ini, yang menjadi tujuan atau fungsi negara terbagi beberapa hal. Yang pertama, untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta ketentraman. Yang kedua, negara yang adidaya atau kuat. Yang ketiga, bagaimana sih membuat rakyat itu tunduk
terhadap keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh negara tersebut. Kemudian selanjutnya ada teori Dante Alighieri. Teori ini mengemukakan kedua hal yang dapat menjadi fokus tujuan serta fungsi sebuah negara. Yang pertama, negara bertujuan serta berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang kedua, fokusnya adalah memposisikan agama di bawah kendali negara. Teori ini lahir sebagai bentuk antitesis terhadap masa Renaissance, yang mana pada masa itu hegemoni kekuasaan agamawan atau gerejawan sangat kuat terhadap negara. Dan yang keempat ada teori John Locke. Teori ini berpandangan bahwa fungsi dan tujuan negara itu sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11 membahas mengenai tujuan dan fungsi negara 2. Yang pertama ada teori Immanuel Kant. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dan fungsi sebuah negara diantaranya yaitu untuk membebaskan masyarakat melalui sifat diskriminatif atau keterbatasan. Berkaitan dengan tujuan negara, Immanuel Kant itu menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara itu terbina dan terpelihara. Kemudian yang kedua kan sosialis. Pandangan ini lebih menekankan kepada aspek sosialnya. Jadi keberadaan negara itu memiliki tujuan dan fungsi. Bagaimana sih caranya menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan kemudian menciptakan nilai-nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak ada kelas-kelas sosial di antara masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada pandangan paham liberalis kapitalis. Nah, pandangan ini merupakan antitesis dari sosialis. Paham ini paham yang menghendaki sebuah negara yang memiliki tujuan dan fungsi bagaimana supaya sebuah negara itu memberikan keleluasaan sebebas-bebasnya kepada individu-individu yang berada di negara tersebut. Yang keempat, ada pandangan sosialis demokrat. Pandangan ini merupakan sebuah antitesis terhadap kapitalis. Kemudian adanya jaminan kesejahteraan. Selanjutnya pada pertemuan 12 membahas mengenai tipe bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah. Macam-macam bentuk negara kesatuan ada dua. Yang pertama, persatuan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara yang memiliki bentuk kesatuan diantaranya Indonesia, Jepang, Filipina, Belanda, Perancis, Italia, dan lainnya. Adapun karakternya yaitu satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintah di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dan dominasi pusat. Kemudian yang kedua ada negara serikat atau federasi yang merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut itu melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara tersebut. Adapun indikator-indikator yang dimilikinya yaitu diantaranya ada perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi dan keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Pada pertemuan ke-13 membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama itu ada autokrasi. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diperoleh oleh satu atau sedikit orang, namun memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Yang kedua ada oligarki. Oligarki adalah sekelompok orang yang menguasai. Oligarki itu hampir sama dengan aristokrasi. Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya mereka ini diangkat seperti kekayaan, keluarga, atau kekuasaan atau militer.
Kemudian ketiga ada monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara ini dipimpin oleh raja, kaisar atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Kemudian yang keempat ada republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan-pemilihan umum. Selain itu, ada beberapa dampak kemerosotan sebuah pemerintahan yang ketika terjadinya kegagalan. Menurut Aristoteles, yaitu ketika monarki itu berbentuk sempurna, maka terjadinya kemerosotan kepada tirani. Tirani sendiri adalah bentuk pemerintah yang dipegang oleh seseorang demi kepentingan pribadi. Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang, yang dijalankan secara otoriter dan juga absolut. Adapun sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD, bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu presidensial dan parlementer. Pada pertemuan 14 membahas mengenai negara autokrasi dan modern. Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana satu orang atau seorang autokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan autokrat tidak terbatas dan absolut, dan tidak tunduk pada atasan hukum atau legislatif. Autokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos yang berarti diri dan kratos yang berarti kekuatan, yang apabila digabungkan menjadi kekuatan yang dipegang seorang diri. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perurusan pengembangan dan pembuatan hukum. Autokrasi modern yaitu menggunakan sistem satu partai. Adapun demokrasi modern yaitu menggunakan sistem multipartai. Sistem multipartai adalah salah satu bentuk dari sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Penyelenggarakan kekuasaan rakyat, kumpulan daripada individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan negara. Rakyat memiliki kendali penentuan wakil yang penuh dan serta undang-undang dominan. Salah satu penganutnya ini adalah Indonesia. Kemudian pada pertemuan ke-15 membicarakan mengenai teori pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, ada 3 macam usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa, yaitu yang pertama ada usaha yang ditujukan untuk melemahkan atau membatasi kekuasaan penguasa secara langsung melalui cara pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua yaitu usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa yang menambah atau memperkuat pihak kekuasaan yang diperintah. Jadi daya kesanggupan rakyat untuk menolak pengaruh-pengaruh penguasa itu ditambah dan diperkuat. Dalam hal ini pengaruh penguasa adalah dalam arti pengaruh yang berekses melemahkan rakyatnya. Yang ketiga ada usaha dalam hal pembatasan kekuasaan penguasa. Dapat juga dipertimbangkan suatu usaha untuk kelaliman pihak penguasa dari masyarakat atau negara yang satu terhadap masyarakat atau negara yang masyarakat yang lain. Kemudian ada trias politika. Trias politika lahir di Perancis dan dikembangkan pada beberapa hal atau aspek, yaitu aspek fungsi diplomasi, defensi, finansi, justisi, dan fungsi politik. Lalu dikembangkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang dibagi pada 3 hal, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian dikembangkan kembali oleh Montesquieu pada tahun
1748, ia memiliki sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih nyaman dan haknya terjamin, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun perbedaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif antara lain, kekuasaan eksekutif itu sebagai pelaksana undang-undang, sedangkan legislatif sebagai pembuat undang-undang. Di antaranya ada DPR. Dan yudikatif itu sebagai kekuasaan yang mengadili atau pengadil atas pelanggaran undang-undang. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.